قلت استغفروا ربكم إنه كان Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan sampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku udah bilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah, artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus tingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama dapat gelar, kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Nggak benar, mestinya nggak beda dong. Kita punya dalil, hujahnya ini dalilnya, ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar nggak itu? Nggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujjah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustadz. Loh antum ini udah belajar kok, tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji, punya kitab, punya rujukan, harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang, bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita ya begini. Itu bukan hujjah. Dalil kalau hujjah itu. Bukan kalau nggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih contoh yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujjah. Jelas. Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini, enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, nggak bisa. Saya umpamakan contoh lagi, masalah besar umumnya berkaitan dengan jihad, masalah besar berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan istri, anak, dan semuanya, dunia akhirat. Nggak bisa kita katakan menurut saya fatwanya ya karena orang diintimidasi ya wajib jihad.
Lu nggak berhak jihad. Kita bicara para dai, para ulama nggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulul amri. Tuduhkan tuh, jangan menang semangat kembali kepada orang awam, tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak ada orang semangat, ada kejadian di satu tempat, kita jihad. Nggak bisa jihad. Yang mengumumkan jihad hanya ulul amri yang punya hak dengan dasar Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang nggak punya hak. Sekarang banyak itu para dai jihad. Mau jihad sama siapa? Mau merangin kaum muslimin juga? Nggak boleh. Darah kaum muslimin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin daripada Ka'bah yang mulia. Ini perhatikan, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Tingkatkan ilmiah kita. Belajar kita harus tambah ilmu kita. Jangan tambah turun. Tambah ngaji, tambah dakwah, tambah turun. Bukan duduknya ulama, orang yang ngerti hadis. Duduknya sekarang masih apa? Mantan penyanyi. Ini tambah turun. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kan tingkat ilmiahnya nggak benar seperti ini. Nggak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar ini agama, bukan main-main. Mengajak orang ke sorga kita ini. Bukan ngajak orang ke neraka. Bukan hura-hura. Bukan tontonan banyaknya orang. Bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tauhid, tauhid, syirik, syirik. Sunnah, sunnah, beda-beda. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat. Bukan ngajak ramenya orang, banyaknya orang, bukan. Tapi bagaimana kita tanggung jawab dari Allah pada hari kiamat, para dai, para ustadz, ngajaknya benar enggak, ikhlas karena Allah atau tidak, jujur atau tidak dia dalam dakwah ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah, karena umat ini butuh penjelasan kita supaya dia paham tentang agama dan mereka kembali ke jalan yang benar. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا